Oke, jadi ini bentuk video dari artikel yang gue bikin berapa bulan yang lalu ya. Tapi mungkin kemarin karena gue sempet nge-share, terus kayaknya ada yang nggak paham. Mungkin karena bahasa Inggris gue yang pas-pasan gitu kali ya. Ya, jadi gue coba mungkin jelasinnya lewat video gini. Terus berapa bulan lalu tuh juga pasti pada tahu ya yang si Nimo tuh akhirnya stop stream game streaming mereka. Dan Nimo TV ini bukan yang pertama ya. Nimo TV tuh sebelumnya ada Cube TV duluan, terus Gambly juga akhirnya tutup. Terus ada lagi yang banyak banyak sebenarnya kayak platform game streaming yang kayak apa ya, ya sama sekali nggak kedengeran namanya gitu kan. Nah, dari berapa yang gua dengar tuh kayak banyak yang bilang tuh, "Wah, karena Nimo TV tuh pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya." Ada yang bilang juga, "Oh, ini karena bisnis modelnya keliru," gitu. Ya mungkin bener ya, gue juga percaya sebenarnya bener. Cuman kan ini kan kind of obvious ya. Semua bisnis ya tutup gara-gara bisnis modelnya yang salah gitu kan. Bisnis modelnya yang nggak berhasil. Dan ya anak SMA juga tahu kalau pendapatan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, di balik alasan bisnis model yang keliru itu menurut gua nih, yang lebih fundamental adalah para platform game streaming itu gagal menjual mimpi. Nah, gagal menjual mimpi tuh kayak, lu kalau mau proyek, mau tren yang bisa berhasil, itu tuh lo harus bisa jualan mimpi. Jualan mimpi tuh maksudnya gimana? Gue kasih contoh aja langsung ya. Jadi e-sport nih, gamer gamer tuh yang stereotipnya jomblo ya kan, nggak punya teman, diem di pojokan gitu, bisa jadi idola, bisa jadi selebriti gara-gara apa? Gara-gara e-sport. Lemon misalnya, nggak ada e-sport Mobile Legend gitu, mungkin nggak ada orang yang kenal Lemon, ya kecuali teman-teman sekolahnya atau orang tuanya sendiri gitu ya. Nggak ada yang mungkin kenal siapa Muhammad Ihsan itu, nggak jadi selebriti juga tanpa e-sport Mobile Legend. Faker atau siapa, Bentet gitu-gitu juga kan kayak, ya mereka bisa terkenal gara-gara e-sport, mereka jadi idola gara-gara e-sport. Ini menjual mimpi bahwa e-sport bisa membuat kamu jadi idola, jadi selebriti. Membuat kamu para gamer bisa jadi idola. Nah, lainnya juga yang baru-baru ini kan NFT sama kripto ya. Nah, NFT apa? Yang nggak tahu NFT itu apa, ini gua udah embed video ya kan, yang di artikel, lu bisa klik artikelnya buat nonton video yang gua embed. Kripto, tapi contohnya kemarin kan si Gozali mungkin ya, Gozali jualan selfie, bisa jadi miliarder. Nah, itu kan juga menjual mimpinya wah ya, ya lu bisa jadi miliarder, kaya raya dengan investasi kecil atau cuman butuh berapa hari gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen jadi kaya raya cepet gitu, kaya raya dengan cepat dan gampang. Makanya banyak tipu-tipu gitu kan, jualannya kan emang gitu. Lu kaya raya bisa cepet dan gampang. Nah, terus nah, justru malah platform game streaming ini yang gagal menjual mimpi. Kenapa? Karena mereka justru malah nge-hire, mengontrak top-top player atau top-top YouTuber. Nih, yang gua dulu pernah nyari ada di Nimo tuh Just No Limit, Dangki, Suksi Luksi ya kan. Nih kalau lu main Mobile Legend harusnya tahu Just No Limit ya kan. Dia di runner up MPL season 1, Dangki itu juara dunia, di M1, Suksi Luksi ya kalau lu tahu PUBG Mobile kebangetan kalau nggak sampai nggak tahu apa Suksi sama Luksi ya. Terus Atta Halilintar ini juga pernah streaming di Gambly. Atta Halilintar itu YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia.
Nah, eee, selain bikin pengeluarannya jadi terlalu gede, ya kan, sekarang lu hire hire Just No Limit gitu, emang mau dia 100.000 buat apa, satu video gitu, satu kali streaming? Nggak mau guys, nggak mau. Yang kedua, eee, yang lebih menurut gua lebih fatal adalah bikin 2 mindset negatif. Mindset negatif pertama adalah gua harus jadi YouTuber sekelas Just No Limit dulu, baru nanti gua dikontrak Nimo buat dibayar mahal. Atau gua harus jadi pro player dulu yang juara dunia nih kayak Donkey, Suksi Luksi, biar di-hire di Nimo. Itu kan kebalik ya, maksudnya jadi kayak harusnya si Nimo itu bisa menjadi batu loncatan. Jadi kayak orang-orang yang struggle nih, YouTuber di kasta kedua, kelas menengah gitulah ya. Kasta kedua, kasta ketiga, gua cari, gua orbitin jadi idola. Itu kalau menurut gua sih ya, kalau gua di sana gitu. Eee, jadi, mmm, gua bisa menunjukkan ke orang-orang nanti bahwa, "Nih loh," misalnya siapa, ada streamer, ada YouTuber yang pokoknya struggle gitu, cuman punya 2.000 subscriber bertahun-tahun di YouTube gitu. Tapi gue bisa bikin si siapa, mungkin namanya Bambang gitu ya. Si Bambang ini bisa jadi terkenal di platform gua, di platform Nimo misalnya. Itu kan yang menjadi akhirnya menjual mimpi itu tadi guys, menjual mimpi kalau lu susah terkenal di platform yang udah rame di YouTube ya kan, lu ke tempat gua, tuh. Itu yang namanya menjual mimpi. Nah mimpi yang apa, mindset negatif kedua ya balik lagi sama juga. Kayak ketika lu ada nama-nama ini, ya kan, ada nama-nama ini, kemungkinan besar lu pasti jiper sih, kayak nggak pede, ya kan. Lu yang cuman punya berapa, 10 subscriber ya kan, mak lu, bokap lu, adek lu, ya kan, terus ada 3 akun siapa gitu. Lu harus saingan sama Just No Limit gitu. Ya, jiper pasti, kemungkinan besar lu nggak akan apa ya, nggak akan take off juga. Lain halnya ketika si Just No Limit misalnya, dia nggak ada di, Nimo misalnya, nggak ada di Gamely gitu, nggak ada di Nimo. Lu bisa mungkin lebih pede, "Wah nggak ada Just No Limit nih, ada kemungkinan gue bisa nih jadi Just No Limit tapi di Nimo." Nah, kalau Just No Limit nggak ada di Nimo gitu ya. Nih kalau kalau nggak percaya ya, kita lihat study case di platform lain ya. Study case di platform lain tuh, nih, ini semua nama-nama ini, itu nggak ada di, YouTube. Nih Kak Bilem itu ya orang taunya TikTok gitu kan. Ninja, Ninja juga orang taunya Twitch. Ini gue cepet aja ya, biar nggak lama-lama videonya. Terus, gue yakin pasti ada orang apa ya, yang kerja di sana di platform game itu yang mungkin pikirannya sama kayak gue ya, kayak pengen membuat, eee, zero to hero gitu, streamer. Tapi mungkin kayak akhirnya dimentahin juga sama bos-bosnya gitu kan. Karena tujuannya apa? Tujuannya mau nyari duit cepet sama, viewer cepet, viewer banyak secepat mungkin gitu. Ya memang akhirnya ketika lu ngambil YouTuber yang follower 2.000 gitu kan, dibanding sama Atta Halilintar gitu, ya kemungkinan besar, eee, kemungkinan besar orang akan berbondong-bondong ketika lu bawa Atta Halilintar ke Gamely gitu. Memang, ya jadinya memang tujuannya adalah mencari traffic, viewer sebanyak-banyaknya dan, kayak tadi dari saweran sekarang misalnya kayak anggaplah gua gitu kan ya, gua terus streaming di Nimo gitu, siapa nih yang mau nyawer gua? Paling mentok-mentok bini gua ya kan, kasihan nih om-om kayak, sedih amat streaming-streaming nggak laku gitu kan. Nah terus, eee
kalau dan saweran itu sebenarnya nggak pure dikasih ke streamer-nya semua loh, guys. Jadi kayak misalnya ada orang, kasih donasi 1.000.000 gitu ke gua, bi persenannya macam-macam ya, tapi misalnya ada kayak mungkin gua cuman dapat 50%, 50%-nya lagi diambil si platform. Mungkin ya, mungkin strategi ini bisa make sense, tapi gue sih curiganya adalah kalkulasinya yang nggak pas ya. Kalkulasinya nggak pas tuh maksudnya gini, kayak oke nih mereka bisa prediksi bahwa kemungkinan ada 1.000 orang yang nyawer, ya kan. Nah 1.000 orang nyawer berarti katakanlah satu orang, 100.000 berarti jadi berapa, 100 juta gitu kan. Nah mungkin mikirnya kayak, oh kalau hire just no limit-nya 50 juta, ah oke berarti gua cuan 50 juta kan. Tapi ini yang mungkin kalkulasinya nggak pas, atau di luar prediksi lah, kayak mungkin hire-nya harus 300 juta, ternyata sawerannya cuman 500.000. Ya kayak gini, akhirnya berulang-ulang kalkulasinya nggak pas, jadinya ya, pengeluarannya boncos. Terus ada yang bilang juga kan, harusnya dikasih ads ya. Kalau ngelihat kayak tadi tujuannya sampai hire Just No Limit dan kawan-kawan itu kan pasti tujuannya balik lagi ya, pengen narik viewer sebanyak-banyaknya. Nah kalau dikasih iklan, ya kemungkinan besar viewer-nya akan lari gitu. Siapa yang suka nonton iklan gua tanya sini, ini kan? Oke, nah itu, mungkin versi singkatnya ya. Kalau versi lengkapnya lu bisa lihat di sini dah. Oke, sampai ketemu, next time kalau gua ada kepengen bikin video lagi. Dadah.